Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Akhirnya Spanyol memenangkan Piala Eropa dan mengkandaskan harapan Inggris. Dan tadi juga Copa America yang menjadi pahlawan adalah Lautaro Martinez alias Kapten Inter. Padahal bermain sebagai pemain cadangan dan masuk di babak tambahan. Ini keren banget ya. Kalau kita bicara Spanyol memang udah diprediksi bagaimana permainan mereka dan bagaimana talenta-talenta muda Spanyol itu benar-benar mengesankan. Jadi pertarungan antara La Liga dengan Liga Premier akhirnya dimenangkan oleh La Liga. Selamat buat Spanyol, juara Eropa 2024. Dan juga untuk Lautaro Martinez mendapatkan sepatu emas karena pencetak terbanyak gol di Copa America. 5 gol guys, padahal dia bermain sebagai pemain pengganti. Ini luar biasa sekali ya. Dan bahkan kalau kita lihat kalau nggak ada Lautaro Martinez, kemungkinan tadi bisa-bisa aja Argentina kalah. Bahkan gue nonton karena nggak ada Lautaro Martinez ya gue dukung Kolombia dulu guys. Jadi akhirnya waktu Lautaro Martinez masuk baru gue dukung Argentina. Ternyata akhirnya di menit ke 118 ya. Akhirnya Argentina menang 1-0 melawan Kolombia. Selamat buat Argentina ya, memenangkan 2 kali berturut-turut Copa America dan tahun kemarin juga memenangkan Piala Dunia. Jadi ini luar biasa sekali pencapaian Argentina dan bahkan Lautaro Martinez bisa menjadi kandidat pemain terbaik dunia karena Messi akan pensiun, Di Maria juga akan pensiun. Jadi kita lihat aja nanti. Dan apa kata si Lautaro Martinez? Saya berhutang setelah Qatar, gembira atas gol dan gelar yang diraih, kata dia. Dia begitu happy guys ya. Kenapa? Karena ya dia jadi penentu, walaupun dia bermain hanya berapa menit jatuhnya ya, sekitar 20 menit doang ya. Tapi dia bisa menjadi penentu kemenangan Argentina. Dan kita lihat nanti bagaimana dia datang ke Inter, memulai pramusim, dan akan sign kontrak di Inter segera. Perpanjangan kontrak ya. Jadi ini berita baik buat kita guys. Jadi pemain Inter memenangkan Copa America di tahun ini ya. Scudetto, Supercopa, Piala Dunia, sekarang Copa America. Begitu semua banyak yang diraih oleh Lautaro Martinez. Jadi selamat sekali lagi buat Lautaro Martinez mendapatkan kemarin di Liga Serie A juga menjadi pencetak gol terbanyak. Sekarang menjadi top skor juga di Copa America. Selamat dan selamat ya. Kita akan beralih ke Inter bagaimana. Nah ini kemarin si Korea ini begitu laris ya. Banyak dari tim-tim dari Turki, dari Arab, terus juga dari Argentina, dan juga dari Italia, dan juga dari La Liga juga mengincar. Dan AEK Athens ya, yang sekarang dilatih oleh Almeida, mantan pemain Inter, akan mencoba mengajukan penawaran 7,5 juta ke Inter untuk mendatangkan Korea. Semoga ini menjadi benar ya. Bukan hanya PHP guys. Sebenarnya kalau 7,5 juta, kalau gue yang punya Korea, gue jual aja. Kenapa? Karena memang ya dia udah tidak menguntungkan dan ini akan menjual rugi ya. Kalau gue, tapi kita lihatlah bagaimana manajemen akan memutuskan akan dijual Korea segitu atau nambah lagi. Kita lihat. Semoga aja segera terjual dan kita bisa menambah satu penyerang lagi karena Taremi sudah datang. Kita kalau Korea ada keluar, Arna Taufik keluar, jadi kita butuh satu lagi ya. Selain Carboni ya, kalau dia tidak dijual kemungkinan dia akan dipanggil oleh si Inzaghi. Apalagi Carboni tadi juga memenangkan Copa America ya. Dalam Copa America dia sekali tampil tapi ya menjanjikan. Kita tunggu aja guys bagaimana. Terus juga Inter Milan juga mempercepat untuk mendatangkan segera yang namanya si Cabal ya, bukan Cabe ya. Si Cabal nih pemain Kolombia, berusia 23 tahun, bermain di Verona, dan memang ini kenapa Inter pengen cepat-cepat menyelesaikan, karena ini Juventus juga mengincar seperti di video gue sebelumnya, dan kalau Juventus mengincar tahu sendiri, karena dia duitnya lebih banyak dari Inter ya. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi sekarang Ausilio Ausilio bukan Opa lagi ya, karena Opa udah menjadi presiden, jadi Ausilio sekarang lagi gencar dan akan ketemu dengan Verona, kemungkinan itu sekitar 8 juta plus 2 juta ya, 10 juta, tapi pinjam dulu. Nah, setelah dipinjam musim depan baru diwajib tebus. Kemungkinan ada ada penambahan pemain dari Inter ya. Ini pemain muda ya. Kita lihat aja nanti bagaimana. Yang jelas sih tadi gua baca juga menarik ya.
Jadi ternyata Inzaghi itu sebenarnya menginginkan Hermoso ya. Hermoso kan memang pemain yang udah senior lah ya, 29 tahun. Dan tapi dari sisi investasi, dari sisi umur, Oktay nggak masuk gitu loh. Makanya mau nggak mau ya habis harusnya mengambil cabal ini gitu loh. Kita lihatlah bagaimana, apakah minggu ini akan terjadi transaksi atau bagaimana. Harusnya minggu ini cabal bisa datang ya. Dan juga kemarin terjadinya penjualan si Oristanio ke Venezia, Inter dapat 5 juta dan juga presentasi dijual kembali. Kalau nanti mereka jual, Inter akan dapat 30%. Jadi lumayan ya kalau akhirnya Inter pengen narik dia kembali, nanti Inter tinggal beli ya kurangin 30% ya. Kayak Pratesi sekarang kan juga Roma itu masih punya hak terhadap penjualan dari Sassuolo kemarin gitu loh. Ya, kita lihat semoga aja sukses Oristanio di sana ya. Dan juga kemarin juga si Cancelo kan sama agennya ditawarin ke Juventus, ke Inter, tapi ini memang dia udah nggak masuk rencananya si Pep Guardiola ya, dipinjamkan ke Bayern Munchen, ke Barcelona. Nah, ini harganya kurang lebih 25 juta, walaupun gajinya dia bisa dikurangin, tapi Inter nggak butuh pemain sayap, karena kemungkinan Dumfries segera akan perpanjang kontrak. Jadi ya mohon maaf ya Cancelo, gue senang dengan pemain ini, tetapi ya gaji tinggi, terus juga umurnya sudah tidak masuk dalam visinya Oktay ya, karena umurnya udah 30 tahun. Jadi kita tunggu bagaimana nanti, semoga siapa-siapa yang akan didatangkan Inter segera merapat. Ini yang dibilang oleh legenda Inter Bergomi. Tidak ada jaminan Inter bisa mengulang gelar Serie A. Benar, karena ini sama kayak Pertamina guys ya. Kalau Pertamina kita masuk mulai dari nol ya. Nah sama, musim juga akan dimulai tanggal 18 Agustus, semua mulai dari nol ya. Tidak ada yang punya poin. Walaupun Inter kemarin memenangkan Supercoppa, memenangkan Liga Italia, itu belum ada jaminan. Tapi kalau kita melihat ke kelengkapan timnya Inter, bagaimana permainan Inzaghi, bagaimana kekompakan timnya, ini udah menjadi satu modal ya. Kenapa bisa difavoritkan? Conte lagi merancang semuanya. Fonseca juga begitu. Terus yang perlu diwaspadai adalah Atalanta, karena mereka juga udah klop ya. Nah, Juventus dengan pelatih baru, juga pemain-pemain baru, itu nggak gampang untuk nyatuin ya. Kita lihatlah bagaimana dulu Inzaghi di awal di Inter, Conte juga di Inter, nggak gampang, nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi, gue yakin kalau Inzaghi tetap menjalankan visinya seperti musim lalu, apalagi tambahan-tambahan pemain baru, gue yakin Inter bisa mempertahankan gelarnya. Semoga ya, walaupun Bergomi bilang tidak ada jaminan. Memang nggak ada jaminan, nggak ada yang jaminan guys ya. Nah, selain Inter juga kemarin sudah Taremi, Zelensky, Josep Martinez, Topalovic. Minggu ini juga akan datang si Alex Perez. Ini pemain muda dari Real Betis, pemain Spanyol berusia kurang lebih sekitar 18 tahun. Dan ini memang pemain bagus ya. Kita musim lalu mendatangkan Bisek, yang Bisek juga didapatkan murah. Dan Alex Perez juga ini akan dipinjamin dulu ya. Dan akan ditebusnya ternyata murah. Kemarin gue bilang kan 2,5 juta apa. Ternyata nego Ausilio dengan Betis, akhirnya musim depan akan ditebus cuman 500.000 euro ya, nggak nyampe 1 juta euro. Jadi ini pemain murah tapi kualitasnya keren ya. Kenapa? Inter musim depan akan ada Piala Dunia antar klub, Liga Champion, jadi semuanya banyak pertandingan. Ada 5 kompetisi yang Inter mainkan. Jadi gua harap Alex Perez nih juga bisa dibawa ke tim senior nanti. Kita lihat aja bagaimana nanti Inzaghi yang mengaturnya. Terus juga kemarin Inter juga semakin dekat mendapatkan si Leoni. Ternyata belum ada kepastian karena Leoni ini kemungkinan akan dipertahankan oleh Sampdoria. Karena ini juga pemain muda dan harganya juga pasti akan meroket ya. Sekarang kan kurang lebih sekitar 8-10 juta. Napoli dengan Inter juga belum ada pergerakan, belum ada penawaran. Jadi kita nggak tahu apakah dia tetap akan diambil Inter atau dia tetap akan ada di Sampdoria. Karena kalau dia tetap ada di Sampdoria, gua rasa musim depan harganya udah belasan juta ya. Karena ini adalah talenta muda Italia ya. Memang bagus ya kalau menurut gua, kalau didatangkan nih pasti akan bagus ya. Nah, ini juga dari legenda Inter si Crespo. Taremi adalah tambahan yang luar biasa. Dia paham permainannya dan dia juga harus memberikan pengaruh sebagai pemain pengganti. Kenapa pengaruh dalam pemain pengganti? Karena yang jelas dia udah pasti akan menjadi cadangan antara Lautaro atau si Thuram ya. Dia akan menjadi penyerang ketiga. Jadi nggak mungkin, kecuali ya ada beberapa hal, Taremi bisa aja menjadi starter, Thuram dicadangkan atau Lautaro yang cadangkan. Itu tergantung Inzaghi nanti. Nah, itu yang dibilang. Nah,
Taremi memiliki pengalaman internasional dan berasal dari klub seperti Porto, di mana dia memperoleh pengetahuan dan banyak berkembang. Ini pemain bagus, guys. Makanya gue bilang kemarin, ini aura bintangnya luar biasa. Dan gue senang banget ya Taremi datang tuh, walaupun usianya udah 31 tahun. Menurut gue ini kita punya harapan yang luar biasa ya. Walaupun Juve mendatangkan Douglas Luiz, mendatangkan Prem Thuram, tapi gue ngelihat Inter mendatangkan Taremi ini benar-benar satu keuntungan. Jadi nggak salah, Crespo juga bilang begitu. Dia adalah striker yang tahu bagaimana menyelesaikan manuver tim, tapi juga tahu bagaimana berpartisipasi dalam permainan. Semoga aja Taremi, apalagi dia bekerja keras ya. Dilihat di latihan-latihannya kemarin, dia adalah hari ketiga. Dan kita lihat semoga aja dia terus bisa memberikan kontribusi ya. Kita tunggu aja bagaimana pemain-pemain Inter. Francesco Acerbi juga berlatih, tapi dia berlatih secara individu ya. Dia kemarin berlatih tapi nggak ngumpul sama teman-temannya. Dan Inter juga nggak terlalu buru-buru karena usia juga 37 tahun. Habis operasi pasti nggak gampang ya untuk memulihkan kondisi dia. Semoga dia cepat sehat dan Inter juga bisa mendatangkan pelapis Acerbi untuk musim ini. Apakah Jaka Bijol atau Alex Perez atau siapa? Kita tunggu aja guys ya. Kita tunggu aja. Terus juga Pio Esposito kemungkinan akan dipinjamkan kembali ke Spezia karena tidak ada tawaran yang menarik dari dari tim-tim Serie A. Jadi dia akan dipinjamkan kembali ke Sampdoria ya. Kita tunggu aja bagaimana pemain-pemain Inter. Sebastian Esposito juga apakah dia ke Empoli atau ke Sampdoria, ini juga belum ada kepastian. Yang jelas Zanotti sudah pergi ya, kita tunggu bagaimana. Ini dia guys, pendapatan klub dari tim nasional dalam 10 tahun terakhir. Inter naik podium ya. Ini program manfaat klub, program di mana UEFA memberikan penghargaan kepada klub-klub yang menyediakan pemainnya untuk turnamen timnas ya. Menghasilkan kurang lebih sekitar 106,2 juta euro ke kejuaraan kami dalam 10 tahun terakhir. 3 kejuaraan Eropa, Piala Dunia, dan menghasilkan rata-rata 17,7 juta per turnamen. Di klasemen Serie A, Juventus berada di urutan pertama dengan pendapatan di atas 16 juta. Di kedua ada Inter 11,9 juta dan ketiga ada Napoli. Ini yang mengirimkan pemain-pemainnya untuk membela timnasnya guys. Jadi Inter termasuk luar biasa ya, apalagi di Piala Eropa Inter yang paling banyak perwakilannya. Gila, keren-keren ya. Nah ini Zirkzee, suatu kehormatan bisa berada di AC Milan. Oh salah, AC Milan, sorry. Di Manchester United guys. Sorry, bukan Zirkzee, bukan ke Milan ternyata. Ke MU ya, walaupun seragamnya sama-sama merah ya guys ya. Sorry ya, AC Milan ya kena PHP lagi sama Zirkzee ya. Ternyata Zirkzee lebih memilih MU, bukan AC Milan. Sorry ya guys ya. Jadi selamat buat Zirkzee yang akhirnya akan bermain di Liga Premier bersama pelatih Ten Hag ya, sama-sama dari Belanda. Semoga aja dia sukses juga di sana ya guys ya. Nah, ini juga kemarin tadi itu juga Spanyol luar biasa, bagaimana pemain-pemain muda seperti yang gua bilang, mereka dalam 4 musim terakhir udah 3 kali memenangkan ya. Dan kemarin kan sebelum Spanyol mendominasi dan sekarang dia akhirnya menang lagi. Dan yang gua kasihan adalah pemain Inggris ya, Harry Kane ya, belum pernah memenangkan kejuaraan. Pindah dari Hotspur, pindah ke Bayern Munchen, di Bayern Munchen juga tidak juara ya. Padahal Bayern Munchen itu adalah jagonya juara Bundesliga tiap musim. Pas Harry Kane masuk ke sana nggak dapat. Sekarang Inggris juga gitu. Padahal waktu kemarin waktu ketemu Italia itu juga finalnya Italia dengan Inggris. Italia yang menang gitu. Jadi kasihan ya Harry Kane, sama lah kayak si Ibrahimovic ya. Ibrahimovic kan juga udah juara di Inter, juara, Juventus juara, Barcelona juara, tapi nggak pernah juara Liga Champion gitu. Nah itu mungkin sama nasibnya. Tapi lebih baik Ibrahimovic ya, karena dia bisa memenangkan. Kalau Harry Kane ya mudah-mudahanlah Bayern Munchen bisa juara Bundesliga lah musim depan ya. Kasihan juga ya. Pemain top, pemain mahal, tetapi nggak pernah juara, kasihan gitu loh. Nah ini sedikit untuk Carboni ya. Carboni ternyata De Zerbi ini memang ngotot untuk mendatangkan Carboni, tapi Inter udah berkata 40 juta. Kalau tidak ada 40 juta datang ke meja Inter untuk mendatangkan Carboni, Carboni akan diintegrasikan ke tim senior oleh Inzaghi ya. Ini Valentin Carboni tadi pas gua nonton sama bini gua tuh, kayak bocah banget ya mukanya, kata bini gua. Emang iya, masih 19 tahun ya. Tapi ya oke banget ya. Kalau 40 juta ya pasti Inter akan lepas guys. Kita lihat aja nanti bagaimana, apakah Carboni tetap bertahan atau akan dijual. Nah ini juga menarik nih.
ternyata peringkat klub-klub yang paling banyak diminati oleh dunia itu ternyata bukan Real Madrid. Ternyata yang paling banyak itu Real Madrid Manchester United. 650 juta guys, gila ya. Dan Inter juga masih termasuk dalam 13 besar, tetapi Milan lebih di atas gitu loh. Di bawah ada Juventus, tapi Inter juga lumayan penggemar dan pencinta Inter tuh di seluruh dunia tuh juga ada banyak ya. Jadi semoga aja ya guys, kita tunggu Alex Perez, terus siapa lagi tuh si Cabal atau mungkin Gudmundsson juga yang akan datang, kita belum tahu nih. Siapa kira-kira kejutan-kejutan yang akan didatangkan oleh Opa Marotta atau Asulio untuk sebelum memulai musim ini guys ya. Kita tunggu aja update-update-nya. Yang penting tetap happy, tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.